Selamat sore teman-teman. Nah, katanya hidup itu tuh indah. Ya kan? Nikmati hidupmu, jalani hidupmu, semua akan indah pada waktunya. Tapi tampaknya gak gitu-gitu amat ya. Apalagi di usia 20-an kayak teman-teman ini nih. Yang lagi jadi mahasiswa, yang lagi mau skripsian, yang lagi terjebak di skripsi, yang udah lulus lalu cari kerjaan. Gitu. Hidup tampaknya tidak seindah yang ada di drama-drama Korea itu. Betul ya? Nah sekarang saya yang mau bertanya ke teman-teman. Yaitu bersuara aja. Siapa di antara teman-teman yang hadir di sini itu yang saat ini sedang merasa kayaknya gue salah pilih jurusan deh. Ada nggak? Oh nggak ada, bagus. Siapa yang saat ini sedang merasa khawatir karena sedang mengerjakan skripsi dan lihat teman-teman sekelilingnya udah maju sementara saya mentok? Ada. Siapa yang kemudian sekarang sedang khawatir apakah nanti saya ketika bekerja itu akan memilih atau mendapatkan pekerjaan yang oke. Uangnya banyak, karirnya lancar. Ada. Siapa yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh orang tuanya untuk lulus? Ada. Terlebih dari itu, siapa yang lagi dikejar-kejar urusan skripsi lancar, urusan pendamping wisudawannya itu loh. Pertanyaannya adalah, mana pasangannya? Ada nggak? Ada pasangannya atau ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya. Siapa yang sudah punya pekerjaan, tapi kemudian balik lagi. Tuh kerja udah tetap, udah oke. Kok belum ada yang digandeng? Ada, gitu ya. Nah, ini adalah apa yang kita alami, gitu ya, oleh biasanya teman-teman usia 20 tahunan. Inilah yang disebut dengan quarter life crisis. Siapa yang ngalamin itu? Umumnya mereka yang tinggal di kota. Kenapa? Akses informasi banyak, pilihan banyak, saking banyaknya kemudian membuat hidup menjadi sulit. Pilihan banyak, susah. Gak punya pilihan, susah. Nah, quarter life crisis umumnya terjadi selain usia 20 tahunan tadi, adalah pada mereka yang akan meninggalkan fase akademiknya, lalu kemudian merambah ke dunia nyata, yaitu dunia pekerjaan. Ya kan? Nah, apakah saya dulu tidak mengalami apa yang dialami teman-teman tadi? Mengalami. 20 tahun yang lalu. Kelihatan usianya ya. Nah, saya mengalami pada waktu mau lulus kuliah saya bingung. Orang tua saya bertanya, kamu mau apa ini? Mau sekolah lagi, mau kerja, mau dinikahkan aja, mau apa gitu. Nah, itu terjadi pada waktu itu. Pada saat itu, quarter life crisis ada pada saya. Dan saya yakin tidak seberat dari rekan-rekan usia 20 tahunan sekarang. Zaman dulu sosial media zaman saya mah terbatas. Kalau sekarang kita bisa melihat ke seluruh dunia. Ya ada yang bilang, aduh teman-teman gua lulusnya bareng, cabutnya bareng, nilai C-nya bareng. Kenapa dia bisa kerja di perusahaan yang kayak gitu? Saya udah melamar ke 1000 perusahaan, tidak ada yang dapat. Udah melamar ke 1000 wanita, tidak ada yang mau menerima. Nah, itu yang terjadi. Itulah quarter life crisis. Kalau lihat tadi, hampir semua orang yang usia 20 tahunan itu mengalami hal yang sama. Terutama di perkotaan tadi ya. Nah, saya mau pindah sedikit. Sekarang saya mau menunjukkan sebuah analogi bambu. Kenapa saya pilih bambu ini? Karena bambu ada beberapa filosofis di bambu yang bisa kita pakai untuk menjalani krisis 20 tahunan ini. Ya, krisis di usia 20 tahunan ini. Bambu, fun fact nih. Seorang mahasiswa pertanian Unpad itu bilang ke saya, Pak Jeki, fun fact, bambu itu 5 tahun pertama, dia itu tumbuhnya itu lambat ya ke atas. Tapi kemudian dia betul-betul menancapkan si akarnya itu ke bawah. Jadi dia
kelihatan tidak bertumbuh selama 5 tahun, tapi sebenarnya dia bertumbuhnya ke bawah. Nah, ketika udah 5 tahun, baru kemudian dia bertumbuhnya dengan cepat. Nah, saya ingin menunjukkan dan menyampaikan ke teman-teman, usia quarter life crisis kita itu, ya usia lagi si bambunya itu sedang menancapkan si akarnya agar dia siap untuk melesat. Begitu nanti udah masuk di 25, di 27, di 30 dan seterusnya. Tapi kalau akarnya tidak kuat, begitu ada goncangan sedikit, ya kemudian akan hilang. Gitu ya. Nah, ini filosofi bambu. Quarter life crisis, tadi itu bambu tolong diingat ya. Quarter life crisis ini selain dialami oleh semua orang, kalau berkelanjutan akan membawa dampak yang buruk ketika memasuki usia dewasa terus nanti. Nah, saya offernya 2 saran keterampilan untuk teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenali dan melakukan purpose kita, tujuan kita. Dan kita komit dengan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita resilient, lentur, ya, ketika menghadapi berbagai masa-masa sulit. Ingat si bambu tadi. Ya. Si bambu ini itu punya tujuan untuk menjadi berguna bagi orang-orang. Bambu itu bisa menjadi alat musik, bambu bisa menjadi peralatan, bambu bisa menjadi makanan, dan berbagai guna lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya yang harus teman-teman temui adalah apa purpose saya? Hati-hati kalau yang banyak disampaikan kepada teman-teman adalah passion. Benar ya? Follow your passion, do your passion, find your passion. Passion terjemahannya adalah melakukan hal-hal yang saya sukai, saya cintai, dan membuat saya bahagia. Sebenarnya itu rada-rada selfish. Kenapa? Saya hanya mau melakukan apa yang saya sukai dan cintai. Begitu itu tidak lagi menyenangkan untuk saya akan pergi dari situ. Saya tidak mau lagi melakukan itu. Nah, purpose on the other hand adalah bagaimana saya kemudian berjuang, berperilaku untuk membuat dunia di sekeliling saya aja dulu itu jadi lebih baik. Jadi purpose datangnya dari saya keluar. Passion datangnya adalah bagaimana saya melakukan hal yang saya sukai. Jadi purpose itu lebih tinggi, lebih dalam, lebih kuat mengakar seperti akar bambu tadi bagi keberlangsungan hidup kita ke depan. Nah, apa sih komponen purpose itu? Gitu ya. Yang pertama adalah apa sih kekuatan kita? Apa hal yang paling mahir kita lakukan? Teman-teman udah hidup 18, 19, 20, 25 tahun. Pasti tahu dong apa hal yang paling mampu saya lakukan. Keahlian saya apa? Itu satu. Komponen yang berikutnya adalah bagaimana saya menampilkan kekuatan hal yang spesial dari saya itu ke dunia luar. Gitu ya. Nah, komponen ketiganya adalah apa value yang menjadi guidance kita. Nah, dari ketiga tadi ada yang muncul yang namanya purpose statement. Purpose statement itu yang mengarahkan, yang guiding perilaku saya tadi. Terus menerus, terutama menghadapi masa-masa yang sedang gonjang-ganjing di usia 20 tahunan ini. Gak usah jauh-jauh, saya akan menunjukkan kepada rekan-rekan si Jeki yang udah hidup 40 tahunan itu kan kelihatan usianya kembali ya. Gitu. Apa sih purpose statementnya? Saya bisa nulis se-clear ini karena saya hidupnya udah lebih lama. Dan udah bolak-balik purpose yang kiri, purpose yang kanan, tujuan yang kiri, tujuan yang kanan, dan sebagainya ya itu. Saya udah lewat itu. Dan saya bisa dengan yakin mengatakan bahwa purpose statementnya si Jeki itu adalah ya, berbagi dan memfasilitasi pengembangan diri sesama manusia. Ya.
dengan berlandaskan ilmu pengetahuan khususnya psikologi. Caranya kayak apa? Dengan cara yang menyenangkan, saya bukan diktator gitu ya, dan menginspirasi. Jadi kekuatan saya itu ilmu psikologinya dan ilmu yang related dengan itu. Value saya adalah mengembangkan orang lain dengan cara yang menyenangkan dan menginspirasi. Kekuatan saya apa? Kemampuan dan kesukaan saya untuk berbagi dan memfasilitasi. Jadi kita harus punya itu. Purpose statement. Karena ketika pekerja, saya sekarang dosen. Emangnya kalau jadi dosen tidak menghadapi situasi yang sulit. Kalau passion saya hanya aktivitas mengajar, nampil di depan orang-orang, jangan salah, awal-awal jadi dosen dan jadi motivator atau inspirator, yang saya sukai itu dua hal. Tampil di depan umum, orang-orang ngangguk-ngangguk gitu ya. Wow, keren banget si Jackie ini gitu. Yang kedua uangnya. Iya kan? Kan enak tuh cerita gini-gini orang-orang, wow ini ya amplopnya bang, aman. Tapi begitu itu tidak lagi menyenangkan, kalau saya hanya sukanya itu, passion saya itu, begitu ada yang tidak menyenangkan, begitu ada yang mengatakan bahwa, Bang Jeki mah ngomongnya gitu-gitu aja, gini-gini, saya akan kemudian pindah. Tidak lagi bertahan dengan itu. Nah, dosen, profesi saya sekarang, kalau passion saya hanya mengajar, gak ada purpose-nya. Purpose-nya bukan berbagi dan memfasilitasi. Ketika disuruh memeriksa ujian akhir semester mahasiswa itu, yang jumlahnya banyak, apalagi kalau esai, yang tulisan mahasiswa itu hanya dia dan Tuhan yang bisa baca. Begitu ya. Saya nggak akan mau lagi ya mengerjakan itu. Kenapa? Kalau itu cuma passion. Tapi karena purpose saya adalah memfasilitasi dan berbagi, mengembangkan sesama, itu sesuatu yang saya lakukan. Emangnya jadi dosen gak harus mengurusi masalah administratif? Iya, itu adalah part of the job yang saya harus lakukan. Tapi apa? Saya tetap melakukannya, saya tidak meninggalkan itu karena itu adalah pekerjaan yang bisa memfasilitasi purpose saya. Nah jadi rekan-rekan temukan purpose-nya. Coret-coret, tulis-tulis. Apakah di usia 20 tahun udah jelas purpose-nya? Enggak. Masih panjang hidupmu di dunia nak. Tapi itu bisa dicoba untuk ditemukan. Cari kekuatanmu. Cari hal yang kemudian kamu tahu bagaimana value saya. Nah itu purpose. Purpose itu adalah kembali lagi seperti si bambu, rootnya tadi, si akarnya tadi. Nah yang berikutnya ketika menjalankan hidup kamu di usia 20 tahunan, tadi ya banyak sekali tantangannya, banyak sekali si hambatan-hambatan, banyak sekali kegagalan-kegagalan. Putus cinta, dapat nilai jelek, gak lulus, ditolak dari pekerjaan, gak dapat, udah 3 tahun nyobain ISMA, segala macem gitu ya. Tapi we've been through that. Kita sudah pernah gagal dan kamu masih tetap hidup kan sampai sekarang. Masih hadir di sini dalam berbaju yang sangat cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. You still alive. Jadi kalau kita pernah gagal, ya udah. Ini yang disebut dengan kelenturan. Si bambu tadi adalah dia bertinggi ke atas, anginnya makin kencang. Si bambu ketika ada angin kencang, dia tidak mencoba melawan si angin. Kamu pernah perhatiin ya kalau bambu ketika anginnya kencang, dia akan mengikuti arah si angin. Apakah berarti dia tidak terpengaruh oleh anginnya? Terpengaruh. Tapi dia tahu kalau dia tentang begitu terus, dia kemungkinan patah. Nah dia lentur sambil tetap menguatkan, itu menjadi dorongan untuk menguatkan si akarnya. Inilah yang disebut dengan resilient, lentur. Nah, dari mana kemampuan resilient itu munculnya? Pertama kali prinsip dasarnya adalah kita harus bisa memilih, menentukan mana hal yang bisa kita kontrol, mana hal yang bisa kita pengaruhi, mana hal yang tidak bisa kita kontrol dan tidak kita pengaruhi. Kegagalan teman-teman dalam hidup, which is banyak, ya kan? Benar gak? Tapi
ada yang bisa kita pengaruhi, ada yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri dan perilaku kita. Kalau teman-teman tadi khawatir saya dapat pekerjaan atau tidak nantinya, apa yang bisa dikontrol? Pekerjaannya buka atau tidak, diterima atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa teman-teman kontrol. Tapi usaha untuk meningkatkan keterampilan diri, usaha untuk banyak baca, usaha untuk memperoleh network, itu bisa kita kontrol. Ketika mengajukan lamaran pekerjaan, CV kita, wawancara kita, atau apapun yang kita lakukan, itu bisa kita pengaruhi. Tentu saja keputusannya adanya di luar. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau mau tetap sehat dan waras ketika di usia 20 tahunan ini, selain tahu purpose-nya, yang berikutnya adalah tadi bisa memilih. Jangan sampai teman-teman menyalahkan selalu diri sendiri karena sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita pengaruhi dan kita kontrol, atau selalu menyalahkan orang lain, padahal sebenarnya sesuatu itu bisa kita kontrol dan kita yang tentukan. Gitu ya. Si bambu tahu dia tidak bisa menentukan kekuatan dan arah dari si angin. Yang bisa dia kontrol adalah kemampuannya untuk mengikuti angin itu. Begitu anginnya reda, blek dia balik lagi menjadi tegak. Itu yang disebut dengan resilient. Jadi rekan-rekan, si purpose tadi adalah akar kita. Kuatkan itu. Dan ketika kita menghadapi banyak tantangan seperti saat ini, di usia yang kita saat ini, bahkan di usia saya, banyak sekali tantangannya. Purpose itu akan menjadi sesuatu yang tetap mengikat kita melakukan itu. Dan ya kalau memang ternyata teman-teman punya masalah, kemudian gagal, kan katanya jatuh biasanya gitu ya. Kalau jatuh kotor, ya udahlah, ngeringis sedikit, sedih dikit, gak apa-apa. Setelah itu bangkit lagi, lalu kemudian bersihkan debu-debu itu, lalu kemudian berjalan lagi. Kenapa? Karena dengan itulah teman-teman akan menjadi seperti apa tadi? Si bambu tadi. Jadi usia 20-an ini berat. Ya. Akan banyak tantangan. Ya. Banyak kegagalan. Mungkin. Tapi jadilah seperti bambu. Mengakar dengan kuat. Dan mampu lentur terhadap segala macam tantangan yang ada. Selamat sore. Semoga sukses.